Baik, sahabatku sekalian yang dirahmati Allah SWT, proses pengambilan kebijakan di dalam organisasi dakwah atau bahkan organisasi apapun ya, itu selalu ada mekanisme yang diberlakukan. Sebagai contoh misalnya kalau di dalam perspektif dakwah, maka syuro atau musyawarah itu adalah eh, bagian yang sangat esensial. Bagian yang sangat penting dalam Islam itu adalah musyawarah. Maka proses pengambilan keputusan di dalam hal-hal yang bercorak strategis itu pasti harus melalui sebuah proses musyawarah. Nah, keputusan-keputusan yang tidak berada dalam konteks musyawarah itu hanya bisa dibenarkan apabila dia merupakan bagian dari istihad lapangan yang dimiliki kekuasaannya oleh seorang pimpinan. Contoh misalnya ya, ketika ada eh, kondisi tertentu di mana dia harus mengambil keputusan pada saat itu, lalu kemudian dia adalah pengambil kebijakan di level tersebut, lalu kemudian dia harus mengambil keputusan segera yang tidak memungkinkan untuk adanya menggelar pertemuan musyawarah. Nah, pada situasi seperti ini itu situasinya itu sudah bisa dibayangkan sebelum kejadian. Artinya apa? Ini dikembalikan kepada pembahasan pada musyawarah. Disepakati bersama apabila misalnya ya, apabila terjadi satu kondisi tertentu di mana seorang pimpinan lembaga dakwah itu harus mengambil keputusan pada saat itu tidak memungkinkan untuk adanya musyawarah, bagaimana caranya? Apakah dia diperkenankan untuk mengambil keputusan atau tidak diperkenankan mengambil keputusan? Ini sesuatu yang kondisinya itu sudah bisa diprediksi. Jadi sebetulnya banyak hal yang sudah bisa diprediksikan dari awal. Apabila begini maka begini, apabila begini maka begini. Sama ketika misalnya membuat aturan-aturan atau mekanisme dalam organisasi. Misalnya ADART ya, aturan-aturan yang biasa dimiliki oleh lembaga atau organisasi apapun yang dituangkan dalam ADART itu kan sebetulnya bagian-bagiannya itu adalah eh, mempersiapkan sesuatu kondisi yang belum terjadi pada saat pembuatan itu. Jadi ada bagian-bagian yang memang mengatur secara global, lalu ada prediksi-prediksi bahwa kalau nanti begini bagaimana, kalau nanti begini bagaimana. Sebagai contoh ya, misalnya kalau kita itu mengambil satu keputusan eh, dalam satu musyawarah, lalu kemudian di dalam musyawarah itu eh, tidak bisa mencapai mufakat, lalu kemudian dibuatlah voting mekanismenya. Nah, voting itu persoalannya adalah kalau sama banyak, kalau misalnya voting itu ada dua pendapat, lalu pendapat satu dan pendapat dua, pendapat satu mendapatkan suara 60% misalnya, pendapat dua mendapatkan suara 40%, itu mudah banget untuk memahaminya. Sekarang bagaimana kalau ternyata jumlah yang hadir itu genap, sehingga menyebabkan ketika diambil keputusan itu memungkinkan votingnya itu 50%, 50%, persis gitu ya. Jadi kalau anggota musyawarah itu 100 orang misalnya, lalu yang hadir itu 100 semuanya hadir, lalu kemudian ketika terjadi voting misalnya 50 memilih opsi satu, 50 memilih opsi 2. Nah, bagaimana cara mengatasi seperti ini? Nah, biasanya eh, ada cara-cara mengatasi yang sudah disiapkan dari awal, misalnya jumlah peserta musyawarah itu sebaiknya ganjil gitu ya. Makanya dalam tradisi Majelis Suro, Ustadz Helmi itu selalu mengendaki jumlahnya ganjil, jumlahnya 99. Dampak kalau 99 itu apabila semuanya hadir lalu mengambil keputusan, itu nanti peluang untuk terjadinya sama itu nggak ada karena 99 orang. Jadi kalau semuanya hadir, semuanya eh, me- menggunakan hak untuk memilih, maka pasti terjadi jumlah yang satu lebih besar daripada yang lainnya. Tapi meskipun sudah diantisipasi 99 itu, tetapi bagaimana apabila ternyata 9 orang tidak datang misalnya ya. Sehingga yang datang dalam musyawarah ada yang sakit, ada yang bepergian, ada yang apapun ya. Sehingga 9 orang tidak datang. Yang datang 90 orang. Ketika terjadi musyawarah, lalu 90 orang itu sudah quorum karena sudah mayoritas yang hadir ya. Karena biasanya quorumnya itu 50% plus satu dari anggota. Jadi kalau yang datang itu 46 orang dari 99 orang itu berarti sudah memenuhi syarat untuk digelarnya satu musyawarah. Nah, ketika kemudian yang hadir itu 90 misalnya atau 80 gitu ya dari seluruh peserta, padahal pesertanya sudah dibuat ganjil 99. Lalu kemudian itu sudah memenuhi quorum dan akhirnya digelar musyawarah, lalu kemudian terjadi voting, lalu votingnya itu ternyata 50% 50%,
bagaimana cara mengambil keputusannya. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang disepakati bersama. Bagaimana cara mengambil keputusan apabila ternyata ini votingnya itu sama persis ya. 45 orang pilih pendapat satu, 45 orang pilih pendapat dua. Nah, berarti 50% 50%. Seperti ini kan sudah bisa diprediksi sebelumnya. Sehingga ini masuk dalam aturan ya, masuk dalam aturan. Apabila terjadi kondisi seperti ini, maka itu tergantung kesepakatannya di lembaga itu. Karena hal seperti ini jelas hal-hal yang bercorak muamalah dan ini bersifat istihadiyah, tergantung dari kesepakatan dari para pengurus yang ada di situ. Sehingga misalnya kalau ini dituangkan dalam bentuk peraturan, misalnya ADRT, maka tergantung dari para penyusun ADRT-nya dan kemudian ADRT-nya itu setelah dimusyawarahkan, disahkan gitu ya, yang setelah disahkan maka berarti menjadi mengikat. Tetapi pilihan-pilihan apakah kemudian menyelesaikan masalah-masalah seperti itu sebetulnya sudah diprediksi sebelumnya, termasuk pertanyaan ini tadi, bagaimana caranya supaya pemimpin itu tidak bertindak secara sendirian, dalam artian jangan sampai pemimpin itu kemudian menggunakan kewenangan tanpa batas sampai akhirnya kemudian dia menggunakan kewenangannya untuk mengambil keputusan sendiri tanpa musyawarah. Nah, disinilah pentingnya ketika membuat aturan-aturan itu sudah memprediksi bagaimana kalau begini. Karena seorang pemimpin bisa jadi akan mengatakan saya berada dalam situasi yang sangat sulit, harus mengambil keputusan sekarang dan tidak punya kesempatan lagi untuk bermusyawarah gitu. Karena harus kita ambil sikap sekarang. Bagaimana bisa bermusyawarah gitu ya? Contoh kalau menghadapi situasi-situasi politik begitu, lalu kemudian dia harus memutuskan satu opsi pilihan dalam situasi yang sangat mendesak. Tidak mungkin digelar satu sidang musyawarah misalnya gitu ya, yang harusnya memutuskan itu. Bagaimana sikap ketika terjadi seperti ini? Ini sesuatu yang disepakati. Artinya apa? Bukan dibiarkan ya, bukan terserah kamu, bukan begitu. Tapi seperti ini adalah kondisi yang predictable, sesuatu yang sudah bisa diprediksikan. Sehingga lembaga-lembaga dakwah bisa membuat kesepakatan yang diberlakukan bagaimana caranya ketika menghadapi situasi seperti ini. Begitu ya. Jadi pada dasarnya dalam berbagai aspek itu kembali kepada musyawarah, termasuk hal-hal yang belum terjadi itu sudah bisa diprediksikan, yang langkah penyelesaiannya atau solusi atas situasi-situasi yang tidak terduga itu pun sudah disepakati dalam mekanisme aturan itu. Demikian. Jadi dibatasi dengan aturan, dibatasi dengan mekanisme supaya siapapun yang menjadi pemimpin itu tidak melampaui batas dalam konteks merasa diri sebagai pemimpin lalu kemudian mengambil kewenangan atau mengambil keputusan semau-maunya tanpa melaksanakan musyawarah.